Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, sahabat saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi bagaimana cara memasang ataupun menginstal autentikasi pada framework Cake PHP 4. Jadi kita akan gunakan Cake PHP versi yang baru, yaitu 4.4. Baik, adapun software pembantu yang saya gunakan untuk editor, saya menggunakan di sini menggunakan NetBeans. Kemudian untuk browser di sini saya menggunakan Chrome. Kemudian untuk manajemen database-nya saya menggunakan IDE Heidi SQL gitu ya. Nanti teman-teman bisa install, ataupun kalau teman-teman tidak menggunakan ini juga tidak masalah begitu ya. Ini lebih ke cocok tidak cocok saja begitu. Bagi saya untuk NetBeans ini memang ada plugin untuk Cake PHP. Jadi di sana kita bisa mendapatkan berbagai macam bantuan. Baik, langsung saja. Sebelum kita menginstal Cake PHP versi terbaru ini, pastikan teman-teman sudah menginstal Composer terlebih dahulu. Jadi sini kita akan mempraktekkan instalasi Cake PHP terlebih dahulu menggunakan Composer begitu. Kita masuk ke dokumentasi pemasangan. Di sini ada sistem requirement, teman-teman pasti sudah paham. Ada MB string PHP ekstensi, ini bisa teman-teman aktifkan di PHP teman-teman, atau kalau di sini saya menggunakan web server lokalnya yaitu SAM. Teman-teman bisa config terus kemudian php.ini dan aktifkan. Saya kira ini tidak perlu saya bahas. Langsung saja pada topik utama kali ini, yaitu autentikasi. Teman-teman bisa sambil buka dokumentasi biar lebih mudah. Pertama, kita akan membuat sebuah project Cake PHP terlebih dahulu, dan ini perintahnya. Kita akan menggunakan Composer. Baik, kita masuk ke sel sum, kemudian kita bagi dulu biar lebih mudah melihatnya. Di sini saya perlu masuk ke directory untuk publiknya atau webnya. Kemudian di sini saya akan melihat dulu. Ya, sini saya akan membuat sebuah project dengan nama Composer create project this Cake PHP /f.2 4.0 spasi. Di sini saya akan beri nama direktorinya Cake PHP. Kemudian enter. Sekarang sedang proses pemasangan. Nah, pada kesempatan kali ini untuk autentikasi kita menggunakan plugin autentikasi dari Cake PHP. Kalau versi sebelumnya mungkin kita ingat, untuk autentikasi kita bisa menggunakan komponen auth daripada Cake PHP. Sekarang kita gunakan plugin Cake PHP. Ini sedang proses pemasangan atau instalasi daripada shortcode atau project Cake PHP. Ini saya jeda dulu untuk mempersingkat waktu atau video, durasi daripada video. Ya, baik, pemasangannya di sini sudah selesai. Di sini ada
pertanyaan untuk mengeset permisi dari atau izin dari folder. Kita jawab yes. Ya. Oke, selanjutnya kita perlu cek di directory Hatadoc kita apakah sudah masuk shortcode-nya. Tadi namanya adalah cake.php. Nah, di sini sudah ada ya. Kita bisa masuk ke directory cake.php. Nah, sebelum kita lanjut untuk pemasangan autentikasi, kita muat dulu project di editor kita. Sini kita menggunakan NetBeans. Sini open project. Kemudian kita pilih cake.php. Ini kebetulan lokasi ininya sudah sesuai ya, sudah di memang sebelumnya sudah di sini lokasinya begitu. Jadi kalau yang belum sesuai silahkan disesuaikan sesuai dengan lokasi atau shortcut daripada cake.php tadi. Open. Oke, kita rubah dulu namanya supaya tidak bingung. Jadi cake.php. Oke. Sejauh ini kita sudah berhasil memuat project cake.php di dalam editor NetBeans kita. Baik, kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya. Kita coba dulu buka apakah cake.php ini sudah bekerja di web kita. Untuk membukanya, untuk di editor kita bisa langsung run sebetulnya. Di sini akan dicontohkan untuk mengaksesnya localhost cake.php. Nah, selamat datang di cake.php 4.4 Strawberry. Nah, sini kita bisa cek terkhusus adalah bagian database. Nah, jadi di sini kita bisa melihat informasi bahwa tidak ada database yang terhubung pada cake ini ya. Jadi sebelum kita lanjut kepada instalasi plugin autentikasi, kita terlebih dahulu menambahkan sebuah database. Sini saya menggunakan Heidi SQL. Sini ya, kita buat database baru dengan nama db cake.php. Langsung saja, oke. db cake.php di sini. Kemudian kita ubah konfigurasi daripada cake.php. Kita masuk ke dalam editor, ke source-nya, config, kemudian f_local. Scroll, kita cari data source. Kita rubah username sesuai dengan akses daripada MySQL server yang ada di web server lokal kalian. Root, kemudian ubah database menjadi db cake.php, kemudian simpan. Setelah itu kembali ke browser, kemudian kita reload. Nah, cake.php database-nya sudah terhubung. Baik, selanjutnya kita akan langsung ke instalasi autentikasi. Ini adalah halaman page home ya. Jadi kalau kalian ingin tahu ini ada di mana, ini ada di cake.php, kemudian template, kemudian page, kemudian home. Nah, jadi kalau kalian anggaplah hapus, ubah tes misal. Nah, ini akan berubah. Ya. Oke. Cake.php ini menurut saya untuk MVC-nya sangat rapi, sangat konsisten juga dari versi sebelumnya. Karena ada perubahan sedikit saja di sini. Sebelumnya di versi 3 template-nya ada di dalam directory src. Sekarang satu part ya, jadi satu baris dengan src begitu. Tapi selebihnya ini strukturnya sangat sama begitu dengan versi yang sebelumnya. Selanjutnya kita akan instalasi autentikasi. Jadi kita cari dulu di sini autentikasi. Sini ya, kita bisa ambil halaman CMS tutorial autentikasi. Baik, kita ikuti dokumentasinya. Nah, biasanya untuk autentikasi ini dilakukan di halaman-halaman memang yang terkhusus untuk admin begitu, atau dashboard admin.
Nah, tapi untuk kali ini kita akan terapkan ke kita akan kunci ke seluruh halaman. Jadi kita tidak belum sampai untuk memisahkan part untuk admin ataupun untuk pengguna biasa. Jadi ini untuk keseluruhan terlebih dahulu. Pertama kita perlu instalasi pluginnya terlebih dahulu. Ini kita sudah ada di part Cake PHP, ini sudah sesuai. Kita langsung install Composer Cake PHP /authentication dengan 2.0. Bentar. Oke, kita tunggu sampai plugin autentikasinya di sini terinstall atau terdownload ya. Nah, di sini sudah berhasil. Kita lihat di biasanya ada di vendor begitu ya. Vendor, kemudian Cake PHP autentikasi. Nah, di sini ya. Jadi ini sudah ditambahkan plugin. Jadi untuk plugin-plugin yang baru itu biasanya masuk ke directory vendor begitu. Selanjutnya, nah di sini kita perlu menambahkan hash untuk kata kunci. Dan di sini juga kamu membutuhkan controller, tabel, entity, dan template. Nah, jadi kita butuh sebuah controller ataupun template nantinya untuk dijadikan sebagai redirect ataupun peralihan saat tidak ada sesi ataupun saat belum terautentikasi begitu, atau belum login lah begitu istilahnya, belum masuk lah. Baik, nah di sini ada perintah untuk mengenerate daripada tabel user. Nah, kita tahu tadi kita sudah menambahkan database namun belum ada tabel di dalamnya. Nah, terlebih dahulu kita harus buat atau menambahkan tabel. Klik kanan, buat baru tabel, kemudian kita buat tabel user. Besar dulu. Sini biasa kita harus memiliki primary ataupun ID, dan di sini kita tambahkan username. Di sini kita tambahkan password. Nah, kemudian selanjutnya ini biasa yang saya gunakan. Selanjutnya adalah ID. Kita buat ID ini menjadi sebagai primary begitu. Jadi kita buat sebagai auto increment, kemudian kita buat sebagai primary, kemudian username ini tidak boleh ada yang sama, kita buat menjadi unique dengan tipe data varchar, kita gunakan maksimal, kemudian password kita ubah menjadi varchar juga, kita ubah menjadi batasnya atau length daripada karakternya 255. Kemudian ini kita ubah menjadi waktu dan kita akan isikan otomatis begitu. Kemudian sini juga sama. Ini kita isi double ya dengan ketika update. Kemudian username ini kita bisa juga tambahkan sebagai version key jika ingin nanti direlasikan ke tabel yang lain. Dan kita simpan. Di sini ada key yang sama. Ini mungkin kita bisa rubah atau tambahkan dulu. Simpan. Oke, sekarang kita berhasil membuat sebuah database tabel, namun belum ada record di sini ya, jadi belum ada data apapun. Nah, setelah memiliki tabel user, selanjutnya baru kita bisa mengenerate. Nah ini ya, enaknya Cake PHP itu kita bisa generate keseluruhan begitu, meskipun framework yang lain juga banyak yang bisa menggunakan generate. Tapi saya pribadi cocok dengan generate dari Cake PHP begitu, karena memang strukturnya tadi yang saya cocok begitu.
Kemudian kita masuk dulu terlebih dahulu ke directory bin. Jadi sebelum kita menggunakan generate, kita harus masuk dulu ke directory bin. Kemudian kita gunakan perintah cake pakai all user. Nah, di sini kita berhasil membuat tabel, kemudian entity, kemudian controller, view, dan sub daripada view. Misalnya ada dari template ya, mohon maaf, ada index, ada view, ada add gitu. Nah, sehingga kalau kita cek di directory kita dalam, atau kita bisa langsung buka editornya. Nah, di sini di template, kita bisa melihat ada directory baru namanya user, dengan di dalamnya ada template add, edit, index, view, begitu ya. Kemudian di controller juga sama, di sini ada user controller. Nah, saat ini kita aktif pada laman home. Nah, di sini ya, kita bisa coba dengan akses user. Nah, ini adalah halaman index daripada user. Nah, itu cukup generate, kita bisa langsung membuat seperti ini ya, CRUD istilahnya ya. Selain itu kita bisa coba menambahkan user, misalkan di sini kita coba demo submit. Oke, di sini ada yang keliru. Oh, invalid. Oh ya, sepertinya sebelumnya saya pernah melakukan hal ini sehingga masih ada sesi begitu. Jadi kita akan bersihkan terlebih dahulu. Baik, untuk mempersingkat durasi ini saya jeda dulu. Ya baik, kita akan coba kembali. Sini kita akan kirim form kembali. Kita akan masuk dulu ke cake PHP, masuk ke user, kita buat user baru, kemudian submit. Di sini kita berhasil menambahkan pengguna baru namanya demo, dan passwordnya juga demo. Kita bisa lihat di database, refresh, demo. Nah, selanjutnya kita lanjut ke dokumentasi. Di sini kita menambahkan kata kunci untuk di hash begitu ya, atau untuk di istilahnya itu umumnya enkripsi gitu, sehingga tidak dapat kita baca begitu di sini secara langsung. Nah, pertama kita cukup masuk ke model daripada entity atau entity-nya user gitu ya. Nah, di sini masuk ke lokasi user. Ini otomatis ada karena tadi kita sudah generate. Selanjutnya kita cukup tambahkan kelas ini ya, autentikasi. Kita paste di sini, tambahkan di sini, kemudian kita tambahkan set password agar nanti ketika disimpan di database ini di encrypt, di hash dulu. Function set password ini untuk mengakses password, kemudian password titik 2 string. Di sini kita baca dulu kondisinya. Kita tap password dan kita kembalikan nilainya dengan
hash gitu ya. Hash password. Ya, ini adalah sebuah fungsi nantinya untuk encrypt dulu passwordnya supaya tidak bisa terlihat langsung. Ini kebutuhannya untuk pengamanan juga ya. Jadi meskipun nantinya ini agak terhindar daripada developer ataupun pengembang yang nakal begitu ya. Baik, selanjutnya kita akan coba ubah atau edit dengan nilai yang berbeda. Demo di sini saya akan ganti passwordnya jadi 1 2 3 4 5. Kemudian ini posisinya masih ada di edit ya, edit user. Atau kita masuk ke list user dulu, terus kemudian kita klik edit. Demo passwordnya 1 2 3 4 5 6 7 8. Atau yang singkat saja 1 2 3 4 5. Keliru ya, submit. Nah, berhasil menyimpan. Nah, di sini kita bisa lihat di database-nya. Nah, passwordnya sudah berubah menjadi kumpulan karakter yang kita tidak mengerti apa artinya. Oke, nah tahapan untuk menambahkan atau hash pada password ini sudah selesai. Selanjutnya adalah menambahkan login atau autentikasi nantinya ya. Tadi kita sudah menginstal plugin daripada autentikasi. Selanjutnya kita diminta untuk menambahkan kelas-kelas ini pada file yang ditulis di sini. Pertama kita akan menambahkan di file aplikasi.php. Masuk ke editornya, kemudian masuk ke project, cari di src, kemudian aplikasi. Oh ya, di sini kita bisa, nanti saya akan sampaikan perbedaannya ya. Jadi sini tadi kita ketika mengakses user index, ini otomatis masuk ke sini begitu ya, otomatis masuk ke index user. Kita belum autentikasi apapun. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan kelas di sini. Kita bisa tambahkan, pertama menambahkan service autentikasi. So, use autentikasi. Ini kebetulan karena keyboard saya ada masalah di slash-nya, jadi saya copy dulu sini. Kemudian autentikasi service ya. Kemudian use autentikasi, dan kasih autentikasi service interface. Autentikasi service interface ya. Kemudian use autentikasi, dan autentikasi provider interface, service provider interface. Kemudian use cake routing, kemudian backslash router ya. Kemudian use usage, atau sebetulnya kita bisa tulis di sini langsung kelas akhirnya server request interface. Ini nanti otomatis masuk ke atau ke lokasi vektor file ini. Selanjutnya kita tambahkan implementasi. Jadi di aplikasi ini kita akan mengimplementasikan autentikasi service provider service interface. Ini kita tambahkan di kelasnya sini ya. Paste saja seperti ini sini ya. Kemudian selanjutnya kita akan menambahkan di sini ya, menambahkan middleware-nya di sini, tambahkan di sini boleh. Untuk autentikasinya kita beri sebentar saja. Ini dihapus ya titik 2 nya karena masih ada
penambahan CSRF ini. Kemudian selanjutnya kita tambahkan function baru namanya get authentication service. Ini konfigurasi untuk mengatur redirect daripada halaman sebelum login atau sebelum ada autentikasi ataupun sesudah ada autentikasi. Nah, yang pertama ini adalah konfigurasi sebelum ada autentikasi. Jadi ketika kita mengakses user index tadi, kalau tidak ada autentikasi maka dia akan beralih ke login. Nah, di sini adalah POM ataupun set untuk field untuk login. Nah, di sini ada email dan password. Nah, kita akan gunakan username. Jadi untuk login kita tidak menggunakan email untuk POM-nya. Jadi kita menggunakan langsung type text dari username. Jadi nanti ini akan kita ubah. Termasuk juga yang POM ini juga ini akan kita ubah gitu. Baik, kita ubah menjadi username. Jadi nanti POM yang harus kita buat namanya juga username. Kita simpan. Selanjutnya adalah di sini untuk melock atau mengunci semua controller ataupun halaman yang ada di F kita ini agar di autentikasi terlebih dahulu. Ini kita tambahkan di project, kemudian di controller, kemudian F controller, kemudian kita tambahkan di inisialisasi paste atau paste. Nah, sejauh ini kita sudah menambahkan autentikasi ya. Jadi kita akan cek terlebih dahulu ya. Ini sebetulnya kita harus membuat halaman login terlebih dahulu karena kita sudah set di sini kalau tidak ada autentikasi dia akan berlari ke atau beralih ke login begitu ya. Coba dulu di sini. Nah, di sini ada error begitu ya. Ada error di aplikasi. Sebentar, sepertinya harus dicek. Autentikasi sebentar di sini ya. Autentikasi oh ya. Yang kelas atau yang belum dimasukin di sini autentikasi middleware. Nah, ini belum ada ya di aplikasi, jadi kita tambahkan dulu. Ada yang terlewat, mohon maaf ya. Langsung middleware. Oke, kita coba lagi. Dia ada kelas yang belum masuk begitu sehingga autentikasinya tidak berjalan. Nah, di sini kita bisa lihat di path-nya ini beralih ke login begitu ya. Dan di sini tidak berfungsi begitu. Jadi terlebih dahulu kita akan coba kembali di sini. Hapus. Localhost ke PHP. Oke, di sini halamannya dia redirect ke login dan seterusnya begitu, tidak ada ya. Jadi kita akan jadi ini dia ngeloop gitu ya, karena semua halaman termasuk login juga harus ada autentikasi. Selain tidak ada halaman login juga memang user login ini juga harus di autentikasi sehingga dia terus meloop begitu mencari
login, namun karena tidak ada autentikasi dia tidak bisa membaca bahwa login ini belum ada begitu. Jadi dia terus balik begitu, mengulang begitu. Jadi terlebih dahulu kita akan coba buat dulu halaman loginnya. Nah, di sini ya kita akan buat dulu halaman loginnya. Nah, di sini halaman loginnya. Kemudian kita juga akan sekaligus memberikan inisial atau sebuah perintah agar si login ini tidak diautentikasi gitu ya. Pertama, kita langsung masuk ke controller daripada login, itu ada di user. Jadi kita akan buat login ini ada di directory user atau controller user di sini ya. Kita tambahkan function baru namanya before filter. Nah, kalau sudah ada pluginnya ini otomatis ya begini, tinggal di tab saja nanti. Kemudian kita akan this authentication. Ini kenapa sudah terbaca, karena kita sudah setup di aplikasi tadi ya. Authentication add an authenticate action. Kemudian controllernya login. Oke. Kemudian kita ini sudah di load di sini juga ya, di app controllernya tadi. Ini tinggal kita load saja. Kemudian kita tambahkan login. Sini kita bisa langsung public function login. Di sini kita baca metode daripada request form-nya. Kita izinkan yang menggunakan metode get dan post begitu ya. Dan kita cek autentikasi. Authentication get. Oke. If sini kita baca kondisi jika dan di condition valid, maka di sini kita akan redirect halamannya ke this request get query. Ini agak berbeda ya. Biasanya kalau di versi sebelumnya kita cukup this redirect gitu ya. Redirect langsung controller ini ada get query-nya terlebih dahulu. Query namanya redirect, kemudian kita kasih controllernya kita, karena kita tidak memiliki artikel, kita masuk ke user saja dan masuk ke aksinya index saja. Kita masuk ke tadi yang list user tadi ya. Kemudian sini kita kembalikan selanjutnya kita baca jika metodenya keliru ya. Metodenya keliru ini sudah pasti nanti ketika gagal ini akan dikembalikan ke login lagi, karena sini kita mengkonfigurasinya begitu ya. Jika tidak ada autentikasi, balik lagi ke user login.
this request. Jika ada permintaan post dan hasil periksa atau pemeriksaan autentikasi ternyata tidak valid gitu ya, maka sini kita tampilkan error gitu ya. Kita akan custom di sini, misalkan username atau password, kata kunci tidak dikenal, atau password saja tidak dikenal ya. Ini kurang errornya. Oke, jadi dengan perintah ini kenapa dari login, jadi nanti si form ini akan kita submit juga masih ke controller yang sama, jadi kita tidak akan mengubah aksi daripada form yang nanti akan kita buat di halaman login. Jadi ketika ada permintaan di halaman login sini, maka dia akan memeriksa, kemudian setelah hasil pemeriksaannya valid, maka akan dieksekusilah perintah ini. Dan jika tidak masuk dalam kondisi ini, berarti dia akan melanjutkan ke baris di luar kondisi ini atau di dalam kondisi ini dan masuk ke sini begitu. Nah, untuk membuka login ini tidak ada controller ataupun variabel selain ini. Baik, selanjutnya tadi kita kan sudah mengizinkan login untuk tidak diautentikasi sehingga kita bisa mengakses halaman login. Namun kita belum memiliki template-nya. Ini baru controllernya. Kita masuk ke template, kemudian user. Misalnya sini belum ada login. Jadi kita tambahkan file PHP baru dengan nama login. Ya. Kemudian, nah di sini ada add template. Nah, sini kita tambahkan. Bisa kita hapus dulu. Kita tambah di class user form. Yang kita tambahkan render ini untuk menampilkan page yang tadi, gitu ya. Page render. Kita tambahkan header ketiga login, kemudian kita tambahkan form this form create, ini sama dengan tag form gitu ya, tanpa ada aksi. Aksinya langsung ke controller, jadi kita tidak setting apa-apa. Field set, kemudian kita kasih dulu, kita ubah sedikit, masukkan username dan password. Kemudian selanjutnya kita tampilkan form input. Nah, kita ingat bahwa form input yang akan kita gunakan itu tadi adalah username. Ini bukan email ya. Jadi untuk name-nya juga username. Kita ubah di sini namanya, name-nya jadi username juga. Kita pastikan wajib untuk diisi. Kemudian kita tambahkan password dulu, true. Kemudian kita buat tombol untuk submit ya. This form submit dengan nama login ya. Oke. Kemudian kita tutup atau tag
home tag /home. Oke, kemudian di sini kita ada add. Nah, ini link add ini sebetulnya untuk keperluan menambahkan pengguna nantinya. Register ini biasanya kan memang tidak perlu ada autentikasi ya, jadi kita nanti akan tambahkan begitu. Ini langsung mengakses. Nah, jika tidak, biasanya di sini kan ada controller ya untuk. Nah, kalau tidak ada controller berarti otomatis dia akan mengakses controller yang langsung gitu ya, itu user. Nah, sekarang kita akan coba di sini. Ini berhasil template-nya. Kita sudah pastikan bahwa login ini dia tidak akan diautentikasi. Jadi autentikasi ke PHP dia tidak akan membaca login yang harus diautentikasi. Enter. Oke, sini ada yang sini ininya belum terbaca. Autem. Oke, kita lihat di app controllernya dulu. Oke, kita akan periksa kembali, barangkali ada yang keliru di sini di user controller. Authentication, kemudian di sini authent. Nah, ini nih ada yang keliru nih. Sini add an authenticated action. Oke, coba lagi. Oke, di sini ada yang keliru lagi. Ini hal yang biasa ya. Kita harus baca di sini kelirunya apa. Kita ubah sesuai dengan sintak yang betulnya begitu. Lihat lagi. Oke, created. Oh, di sini sekarang ada keliruan di template login. Created. Ini lebih D. Lihat lagi. Nah, sini kita sudah berhasil membuat halaman login ini tanpa autentikasi, karena tadi kita sudah menambahkan di controller untuk user ini. Login ini tidak diautentikasi. Nah, selanjutnya misal kita akan coba masuk langsung ke index. Nah, loginnya kita hapus. Index, enter. Nah, maka akan langsung beralih ke login kembali. Lalu kita coba masukkan. Tadi di sini kita sudah membuat username, demo, dan passwordnya kalau nggak salah 12345 kalau nggak salah ya. Kita akan coba di sini demo 12345 login. Nah, berhasil. Jadi sejauh ini autentikasi pada PHP sudah berhasil. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam halaman yang sudah diautentikasi. Nah, sekarang kalau kita kembali ke halaman sebelumnya, kemudian kita ini ya, reload ya, di sini dia akan otomatis masuk ke sini, karena di aplikasi tadi membaca jika ada autentikasi maka dia akan langsung masuk ke sini jika ada halaman yang tidak dikenal gitu. Ini kita ini untuk menambahkan pengguna ya. Baik, selanjutnya kita akan coba tambahkan logout dulu ya, supaya bisa lebih dinamis nantinya. Nah, di sini ada perintah untuk menambahkan di sini add an authentication index dan field. Nah, ini untuk yang publik, jadi kita bisa menambahkan index dan view ini untuk tidak diautentikasi di semua controller. Jadi di dalam controller apapun ada index dan view itu kita tidak perlu autentikasi. Perintahnya untuk itu kita lewat saja dulu. Kita akan menambahkan perintah atau
fungsi daripada logout gitu ya. Ini kita tambahkan di user controller library function logout gitu ya. Baca dulu. This authentication dulu. Jadi jika ada hasil autentikasi maka valid. Kalau kita gunakan aksi ini, dia akan mengecek kalau ada autentikasi, maka dia akan membersihkannya dan dia akan langsung ini nih, return this redirect. Ini ada ya, kemudian user, kemudian function, kemudian login. Oke, sekarang tinggal kita tambahkan link ataupun tombol logout di sini ya. Ini kita tambahkan misal di atau kita bisa langsung tes dulu langsung lah menggunakan linknya, user logout. Nah, kembali ke halaman login. Oke, user ini harus login dulu, kita belum tambahkan. Kita sebelum menutup untuk video kali ini saya akan menambahkan di sini add, agar fungsi add di controller user ini menjadi tidak perlu diautentikasi. Oke ya, begini ya. Dodon submit. Oke, berhasil, tersimpan. Kita cek di sini. Dodon ya. Ini kenapa bisa disimpan begitu ya, karena add ini dia ketika disubmit dia mengirimkannya ke add lagi begitu, jadi sudah otomatis di sini tahapan penyimpanannya juga ada di controller add begitu. Kita masuk dodon ya, berhasil login ya, kita memiliki 2 user. Demikian mungkin barangkali untuk sharing pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya mohon maaf jika ada kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.